Hai guys, ketemu lagi bersama Metal Detektor KLS Jogja. Iya. eh Kali ini saya akan menjelaskan titik-titik lokasi mana saja yang sekiranya banyak terdapat emas, terdapat mungkin benda pusaka ataupun peninggalan-peninggalan prasejarah lainnya. Nah, simak sampai habis, tapi jangan lupa pencet subscribe, like, dan juga share. Iya. Langsung saja ya guys. Untuk yang pertama tuh ini aku udah mencatat nih. Kira-kira di mana-mana yang di mana saja tuh yang kira-kira banyak terdapat peninggalan-peninggalan atau mungkin terdapat butiran nugget dan lain-lain. Nah, oke guys, sudah saya rangkum. Untuk kalian boleh tuh juga mencatat jika siapa tahu nanti pas saat kalian mau hunting, kalian tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang saya berikan ya. Untuk yang pertama adalah bekas bangunan bersejarah. Nah, di bekas bangunan bersejarah, peninggalan-peninggalan kerajaan, pemukiman-pemukiman itu pasti banyak di sana. Nah, coba silakan kalian googling, cari di Google ya loh, atau tanya simbah buyut atau tanya tangga, Pak ini dulu bekas apa Pak, ini di tempat-tempat bersejarah di mana Pak. Nah, dari situ kalian bisa mencari tempat-tempat yang sekiranya layak huni atau dulu tempat kerajaan A B C D. Nah, di situ bisa jadi di dekat-dekat situ terdapat peninggalan, entah itu pusaka, entah itu emas, entah itu mungkin uang zaman dahulu ya, uang apa namanya, gebok ya, yes itulah, uang gericik bukan ya, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah dekat dengan sungai yang dialiri lahar panas, atau bisa dibayangkan ya, taruhlah gunung ya, gunung meletus jebret jebret. Nah, terus kemudian kan dia mengeluarkan lava tuh, mengeluarkan material-material di dalamnya, terus melewati sungai. Nah, di sungai-sungai itu kemungkinan besar banyak sekali itu terdapat nugget emas ya. Kemungkinan terdapat logam-logam lain. Nah, silakan juga mencari kira-kira di daerah kita di mana itu ya yang banyak atau kemungkinan ada terdapat aliran lahar panas atau mungkin gunung purba ya. Coba dicari di sana. Itu yang kedua kawan. Terus kemudian untuk yang ketiga, di pinggir atau dekat dengan sumber mata air. Jadi zaman dulu manusia prasejarah dulu itu biasanya dia menempati lokasi atau wilayah untuk dia tempat tinggal itu pasti tidak jauh dari sumber mata air, entah itu dari sungai atau mata air lainnya. Nah, coba dicari di seputaran sungai-sungai itu apakah ada, terus atau di dekat dengan sumber mata air lainnya. Silakan dicari di dekat-dekat situ. Terus kemudian untuk yang keempat, di seputaran cagar budaya. Cagar budaya itu biasanya kalau di situ ada situs-situs peninggalan prasejarah, entah itu peninggalan kerajaan atau apapun itu.
biasanya di seputaran situ. Logikanya kan gini, kalau di sini ya, di sini ini ada situs peninggalan kerajaan apa ya. Kemungkinan yang terjadi kan dekat dengan situs peninggalan prasejarah itu kan ada tempat tinggal penduduk. Nggak mungkin kan dia bikin ini bikin itu terus dia jauh gitu, nggak mungkin, pasti dia dekat dengan peninggalan situs prasejarah itu. Nah, di seputarannya itu atau mungkin di bagian itu, tapi ya jangan di pas situsnya itu, nanti kena pasal nanti ya kalau kalian cari-cari di dekat situs prasejarahnya. Tapi di seputarannya. Nah, di seputarannya itu kalian coba cari ya di tempat tinggal, kemungkinan yang dijadikan tempat tinggal. Nah, itu bisa jadi di sana terdapat peninggalan benda-benda berharga tentunya. Terus kemudian untuk poin yang kelima ya, bekas perkampungan kuno. Nah, bekas perkampungan kuno. Untuk ciri-cirinya itu terdapat pecahan gerabah, porselen, dan kemungkinan ada kuburan-kuburan kuno. Nah, jika kalian pas saat hunting menemukan pecahan-pecahan gerabah, kemungkinan besar di situ dulu pernah dihuni atau dijadikan tempat tinggal orang-orang tempo dulu. Nah, coba tuh cari di saat kalian hunting ada pecahan gerabah. Nah, kemungkinan besar di situ dulu tempat untuk pemukiman. Nah, bisa jadi tuh di seputaran situ banyak terdapat peninggalan-peninggalan relief ya, atau mungkin benda pusaka, bisa jadi peninggalan emas dan lain-lain di seputaran situ. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu silahkan kalian mencari bukit kecil, bukan bukit yang besar tuh, tapi bukit yang kecil yang gunduk-gundukan gitu kan. Kalau orang zaman dahulu itu dia akan menaruh benda-benda berharganya itu biasanya terletak di antara utara dan timur. Jadi pas di 45 derajatnya. Jadi saat kira-kira matahari pagi datang jus, di situ kan kelihatan tuh matahari melewati mana. Nah, di situ itu. Nah, biasanya orang-orang zaman dulu itu dia meninggalkannya di perbukitan di antara di arah utara dan timur, jadi pas pojokane gitu kan. Nah, pas di situ itu biasanya ada, silakan dicari itu ya. Untuk yang berikutnya yaitu di sudut tikungan sungai. Jadi sungai kan, pas di tikungannya, pas di pojoknya, pas di L atau di B ya toh, di L-nya pas di tikungannya itu biasanya ditaruh, dia meninggalkan benda-benda itu di situ tuh. Terus dia bilang sama anak putune gitu kan, anak cucunya, dia bilang, "Le, besok kalau kamu cari, aku meninggalkan benda aku tinggalin warisan tuh di situ, kamu silakan cari." Nah, dia pasti meninggalkannya tidak pasti dengan tidak asal menaruh, pasti dia juga apa ya, kasih ini posisi yang sekiranya mudah ditemukan, tapi orang juga nggak akan ngeh gitu kalau di situ ditaruh apa peninggalan-peninggalan itu. Nah, coba dicari di sudut tikungan sungai, pas di bagian L-nya atau pas C ya, huruf C gitu kan, jadi sungai C gitu kan, lah pas sudutnya. Coba aja dicari di seputar situ, pasti banyak itu ya. Terus kemudian tuh yang terakhir ya, tuh yang terakhir mungkin nanti bisa menambahkan ya di kolom komen ya,
nanti bisa ditambahkan di kolom komen. Sekiranya punya ide di mana, nah nanti silahkan tuh ditulis. Untuk yang terakhir yaitu di bawah pohon beringin. Pohon beringin itu kan usianya ratusan tahun tuh kan. Begitu ditanam, dia akan tumbuh ratusan tahun. Nah biasanya orang tempo dulu itu dia menaruh uang atau dia menaruh perhiasan itu saat dia menggali dia menaruhkan dulu barangnya itu, terus kemudian pohon beringin baru ditaruh di atasnya, diuruk. Setelah diuruk dia akan hidup, tapi di bawahnya itu terdapat apa? Terdapat harta kayun. Nah gitu ya, terdapat harta kayun, entah itu pohon beringin, entah itu pohon apa ya, yang ratusan tahun ya, yang puluhan tahun lah, pohon durian itu juga, terus kemudian pohon bendu. Nah coba seputaran atau di bawahnya pohon-pohon itu kemungkinan besar orang zaman dulu itu menaruh hartanya di bawah pohon itu. Oke guys, salam hunter dari KLF Jogja, salam metal detektor KLF Jogja.